Sutra Teratai yang menakjubkan bab 10. Guru Dharma. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1203. Berbelas kasih pada semua makhluk dan berpegang pada ikrar untuk menyebarkan sutra. Para makhluk tercerahkan, tekun membina diri, menegakkan ajaran kendaraan besar dengan giat bersemangat. 7 kelompok murid berlindung pada tata gata, memberi persembahan dan menghormati seperti terhadap Buddha sendiri. Ini menerangkan jika para bodhisattva ingin menyempurnakan kebodian, harus berpegang pada ikrar untuk menyebarkan sutra. Para makhluk yang tercerahkan harus tekun dan giat bersemangat. Harus giat bersemangat menegakkan ajaran kendaraan besar. Sesungguhnya para makhluk yang tercerahkan adalah bodhisattva. Bodhisattva harus membangkitkan tekad untuk tekun melatih diri. Harus terus-menerus menggenggam saat ini, tekun melatih diri setiap hari dan setiap saat. Tekun melatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Tidak boleh memanjakan diri, tidak boleh kendur. Kita selalu mengatakan sebuah kalimat, terutama ketika melakukan kebaktian malam. Hari terus berlalu dan berkurang. Usia makin berkurang, ibarat ikan di kolam yang airnya semakin berkurang. Adakah kebahagiaan di sana? Kita harus bergegas, ibarat memadamkan api di kepala. Seakan api telah membakar rambut atau alis kita. Api sudah mendekat, harus bergegas. Api berkobar di depan mata kita. Jika kita tidak segera memadamkannya, kita benar-benar akan terbakar. Sungguh harus ibarat memadamkan api di kepala. Oleh karena itu, kita harus tekun dan giat bersemangat. Jiwa kebijaksanaan kita untuk waktu yang sangat lama. Kita senantiasa berada di tataran makhluk awam. Karena kurangnya giat bersemangat, sebersih niat yang menyimpang, sesaat kita kendur. Dengan demikian telah sia-siakan waktu untuk menyelamatkan jiwa kebijaksanaan kita. Karena kita telah menyadari dan memahaminya, dharma dan prinsip kebenaran berada di sekitar kita, berada di dalam batin kita. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudayaan. Ketika setiap orang memperluas sifat hakiki kebudayaan, maka akan menyatu dengan benda-benda langit dan alam semesta. Jika disimpan kembali, ini adalah sifat hakiki tata yang dimiliki setiap orang. Jika kita dapat memahami dengan jelas prinsip kebenaran yang demikian, kita harus dalam setiap menit, setiap detik, dharma tidak boleh meninggalkan tubuh kita. Terlebih lagi tidak boleh meninggalkan batin, sehingga kita makhluk tercerahkan. Saat ini kita berada di dunia, kita sedang melatih jalan bodhisattva. Telah mendengarkan sutra demikian lama, bukankah Buddha demi kita menyingkirkan pemikiran di masa lalu yang hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri? Mendorong kita setiap orang untuk membangkitkan tekad luhur, melatih kita sendiri untuk memutus kerisauan, masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Ini adalah pengajaran yang Sang Buddha berikan kepada kita. Saat ini kita saatnya untuk tekun dan bersemangat dalam mempraktikannya. Sebagai praktisi yang membangkitkan tekad bodhisattva disebut sebagai orang yang tercerahkan. Harus tekun berlatih, harus baik-baik untuk tekun melatih diri. Kita harus menegakkan ajaran kendaraan besar. Dengan giat bersemangat, fokus tanpa tercabang-cabang, maju tanpa kenal mundur. Berhubung telah membangkitkan tekad, batin kita sudah jangan ada pikiran yang bercabang dan tercemar. Kita harus sepenuhnya fokus pada satu tekad baik-baik, berlatih, maju terus. Jangan sampai berhenti. Selalu harus menuju ke depan. Waktu tidak menunggu kita, setiap menit, setiap detik demikian dilewati. Di antara langit dan bumi, ketidakkekalan sangatlah banyak. Kemarin siang tahun 2016, apakah semua orang ada merasakan atau tidak? Sebuah gempa berkekuatan besar, kekuatannya 7,2 skala Richter, yaitu setara kekuatan ketika gempa peristiwa 921 saat itu. Coba bayangkan saat peristiwa 921, berapa tahun telah berlalu? Tahun itu tahun berapa? Tahun 1959 di bulan September tanggal 21, hari belum terang. Di hari itu, sewaktu dini hari, tanah bergetar. Dalam sekejap di tengah Taiwan, akibat gelombang kerusakan itu, berapa banyak orang mengalami penderitaan. Rumah-rumah rusak dan orang-orang meninggal. Dalam waktu sekejap itu, ingatan ini masih sangat mendalam. Tapi bagi banyak orang, itu sudah memudar. Kemarin siang 31 Mei 2016, gempa tersebut di sebelah timur Laut Hualien. Pusat gempa terletak di timur Laut Keelung dengan kedalaman 271 km. Untungnya gempa ini, bersyukur, berada di kedalaman 200 km lebih. Jika berada di permukaan dangkal tidak terbayangkan, maka kita seharusnya setiap saat selalu bersyukur, setiap saat waspada. Ketidakkekalan kapan akan terjadi kita tidak tahu. Menggenggam momen saat selamat.
baru kita mempunyai kesempatan untuk melatih diri. Setiap saat, setiap detik. Ajaran Buddha, prinsip kebenaran dapat meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Kehidupan kita sebenarnya masih ada berapa panjang yang masih bisa kita untuk ragu dan menunggu. Kita harus segera lahir di dunia, dapat mendengarkan ajaran Sang Buddha. Saat ini ajaran Buddha dan prinsip kebenaran. Kita harus setiap saat tekun mempraktekannya. Mulai lagi yang terjadi di Kanada pada tanggal 1 Mei 2016, hari itu secara tiba-tiba kebakaran hutan ini. Percikan api terus-menerus membakar, tidak bisa dikendalikan. Sampai saat ini sekarang sudah berada di bulan Juni. Sudah terbakar selama lebih dari 1 bulan penuh sejak awal kejadian. Setiap hari, kebakaran hutan itu setiap hari. Setidaknya terjadi 15 kali silih berganti. Api tidak bisa dipadamkan sepenuhnya setiap hari. Ada 15 atau 20 kali terbakar di sini. Mulai padamkan api, di sana mulai terbakar kembali. Kembali memadamkan api lagi. Melelahkan jiwa raga. Serangkaian kebakaran ini terus-menerus berkobar. Sampai saat ini sudah lebih dari sebulan, masih juga belum bisa dipadamkan. Ketidakkekalan ini, percikan api sebenarnya sudah membakar berapa banyak lahan hutan. Ini bukan hanya lahan hutan, bahkan juga rumah penduduk. Rumah juga sudah terbakar. 2 hingga 3.000 bangunan rumah tidak dapat dikendalikan. Sekarang setiap hari ada lebih dari 2.000 petugas memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Dari Amerika dan Afrika Selatan telah mengirim tim petugas pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Sehari ada lebih dari 2.000 petugas. Sudah membakar 50-60 ribu hektar lahan. Ini benar-benar adalah sebuah bencana besar yang sudah berlangsung sangat lama. Bencana yang sangat besar seperti itu, sebuah percikan api tersulut bersamaan, menjadi tidak dapat dikendalikan. Kehidupan manusia tidaklah kekal, walaupun di Kanada adalah sebuah lahan yang luas, sangat luas. Namun bencana muncul seperti ini. Beberapa hari yang lalu turun hujan. Walaupun hujan yang turun sedikit besar, tanah sudah menjadi lembab. Namun api masih tetap menyala. Api sekalinya menyala, sungguh sulit untuk dikendalikan. Yang membuat hati bisa sedikit tenang adalah api mengarah ke timur laut. Syukurnya mereka tidak mengarah ke area produksi pasir minyak atau pasir tar, dan tidak mengarah ke kilang minyak. Andaikan kebakaran mengarah ke perkilangan minyak, maka lebih-lebih efeknya tidak dapat dibayangkan. Ketidakkekalan dalam kehidupan manusia. Tidak bisa diketahui kapan terjadinya, di mana terjadinya. Maka saat bisa hidup dengan tentram, kita harus sangat bersyukur. Terlebih seperti gempa bumi yang terjadi kemarin. Jika terjadinya sedikit lebih dekat dangkal, lebih dekat ke permukaan, kita hari ini tidak akan bisa duduk di sini. Dengan tenang berbicara, dengan tenang mendengarkan Dharma. Setiap saat kita harus bersyukur, setiap saat harus waspada, harus giat, harus melatih diri. Sang Buddha 2000 tahun lebih yang lalu berkata demikian. Dunia di masa mendatang, dunia yang penuh 5 kekeruhan. Pada awalnya, bahaya mengintai kehidupan manusia di mana-mana. Dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan itu, bukankah masa mendatang yang dikatakan oleh Sang Buddha? Bukankah adalah kita yang di saat ini? 4 unsur utama tidak selaras. Terjadi bencana yang tidak terkendali. Bencana alam dan petaka karena perbuatan manusia. Apakah kita masih mau malas terus dan membawa karma ini ke kehidupan berikutnya? Apakah kita masih bisa dengan gegabah menjalani hidup? Tidak ingin giat dan bersemangat. Kemudian kembali membawa kekuatan karma dari kegelapan. Demikian. Terlahir kembali dari kehidupan ke kehidupan. Dalam kebingungan. Tidak boleh. Oleh karena itu kita harus segera membangkitkan tekad luhur, membangkitkan tekad kendaraan besar, menapaki jalan bodhisattva, menjadi orang yang tercerahkan, harus tekun membina diri, harus menegakkan ajaran kendaraan besar dengan giat bersemangat. Ajaran kendaraan besar, kita sekarang bab guru Dharma. Sang Buddha sudah sangat bersungguh hati, mendorong kita semua untuk menegakkan sutra dan menerima Dharma. Dengan giat dan bersungguh hati mendengarkan Dharma. Sekalipun itu satu kalimat atau sebaik syair, membangkitkan hati yang gembira. Jika kita bisa seperti ini, bukan hanya satu kalimat atau sebaik syair. Jangan mengira bahwa hanya mendengar Sang Buddha berkata satu kalimat atau sebaik syair, jika timbul sukacita akan mendapatkan pahala kebajikan. Saya juga telah mendengarkan satu paragraf. Bukankah pahala kebajikan saya sudah banyak? Ada pahala kebajikan, tetapi kerisauan dan ketidaktahuanmu belum terhapuskan. Kerisauan dan ketidaktahuanmu belum terhapuskan. Anda belum menjalin jalinan jodoh baik di tengah kerumunan orang. Anda tidak bersedia menapaki jalan bodhisattva. Anda belum membuka lebar hati, mentolerir para makhluk di dunia. Anda masih memiliki banyak kebiasaan buruk.
Anda belum berubah. Kalian mendengar satu kalimat atau sebait syair. Dalam beberapa hari ini terus mengatakan, ini hanyalah menabur sebutir benih aja. Bila kita tidak menggarap ladang batin kita, maka benih ini sama juga. Akan tertutupi dan terbungkus oleh rumput liar. Batin dipenuhi bebatuan, kerikil, dan rumput liar. Ada benih di sana. Namun Anda tidak bersedia menggarapnya. Dengan demikian, apa gunanya Anda mendengar satu kalimat atau sebait syair? Hanya untuk Anda mengubur sebuah benih. Namun, ketidaktahuan masih memenuhi batin. Waktu terus berlalu tanpa henti. Kita masih sangat bersungguh hati. Para makhluk tercerahkan, tekun membina diri, menegakkan ajaran kendaraan besar dengan giat bersemangat. Dengan begitu, kita tidak akan mengecewakan Sang Buddha. Yang seperti ini sepenggal demi sepenggal kehidupan datang ke dunia untuk mengajarkan dharma kepada kita sesuai akar kapasitas para makhluk. Sehingga 7 kelompok murid berlindung pada Tathagata, memberi persembahan dan menghormati seperti terhadap Buddha sendiri. 7 kelompok murid adalah 5 kelompok monastik, terdiri dari biku, biksuni, samanera, samaneri, dan siksamana. 2 kelompok perumah tangga, terdiri dari upasaka dan upasika. Buddha memiliki 7 kelompok murid. Dalam 7 kelompok murid ini, itu adalah 5 kelompok monastik dan 2 kelompok perumah tangga. Yang termasuk dalam 5 kelompok monastik, para biku dan biksuni adalah 2 kelompok murid yang menjalankan sila sepenuhnya. Kemudian ada sramanera dan sramaneri. Mereka menjalankan sebagian sila. Lalu ada siksamana, ini adalah 5 kelompok monastik. Ada 2 kelompok perumah tangga lagi, yaitu upasaka dan upasika. Ini adalah 7 kelompok murid Buddha. Jadi 7 kelompok murid ini seharusnya memberi persembahan ke dharma kendaraan besar. Bukankah dalam beberapa hari ini, kita senantiasa membicarakan harus memberi persembahan dharma? Demi menjunjung dan menegakkan dharma, harus menghormati tempat di mana dharma berada. Adalah seperti Buddha sendiri yang berada di sana. Jadi 7 kelompok murid berlindung pada Tathagata sudah merupakan murid Buddha. Semestinya kita menghormati dharma seperti terhadap Buddha sendiri. Seharusnya setelah mendapatkan satu kebajikan senantiasa menyimpan dalam batin. Satu kalimat, satu syair masuk ke dalam hati kita. Kita harus segera membakarkan hati sukacita dalam dharma. Hati yang ikut bersukacita. Kita harus segera menyerap dharma ini ke dalam hati. Kemudian mempraktekannya dalam tindakan nyata. Membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Demikian tekun melatih diri giat bersemangat. Melihat ajaran dharma bagaikan bertemu Buddha. Jangan bermalas-malasan. Ini adalah menunjukkan bodhisattva ingin menyempurnakan kebodian, kita harus berpegang pada ikrar untuk menyebarkan sutra. Berpegang pada ikrar kita karena kita telah membangkitkan niat seperti ini, membangun tekad seperti ini. 4 ikrar agung, 4 sifat luhur. 4 ikrar agung adalah para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua, dan sebagainya. Jadi kita harus memutuskan kerisauan, harus mempraktikkan Dharma Buddha, mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya di jalan kebodian. Kita juga harus membangkitkan tekad luhur dan 4 sifat luhur. Cinta kasih atau metta, belas asih atau karuna, sukacita atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK di tengah orang banyak. Ini adalah praktisi Buddha yang sebenarnya. Sebagai praktisi Buddha, kita harus menyadari batin Buddha. Batin Buddha adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran memenuhi segala alam dharma di semesta alam ini dan disimpan dalam sifat hakiki tatata kita. Itu adalah menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Harus tekun dan giat bersemangat. Jangan menyia-nyiakan waktu. Akan sangat disayangkan. Jadi harus bersungguh hati. Berikutnya mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Baik saja Raja. Engkau hendak tahu kalau orang-orang ini pernah memberikan persembahan kepada 100.000 koti Buddha. Di hadapan para Buddha itu menunaikan ikrar agung dikarenakan menaruh iba pada para makhluk. Makanya terakhir di dunia ini. Serta teratai bab 10, Guru Dharma. Buddha Sakyamuni berkata terhadap Bodhisattva Bayasaja Raja, harus tahu ya, 80.000 makhluk agung ataupun di dunia mendengarkan satu kalimat sebait syair melahirkan hati sukacita, ikut bersukacita. Orang-orang ini di masa yang akan datang juga dapat menjadi Buddha. Kenapa dapat menjadi Buddha? Karena orang-orang ini pernah memberikan persembahan kepada 100.000 koti Buddha. Di hadapan para Buddha itu menunaikan ikrar agung. Dikarenakan menaruh iba pada para makhluk, makanya terlahir di dunia ini. 2.000 orang yang menerima peramalan ini pernah berpikir, orang-orang ini kenapa bisa mendapatkan peramalan dari Buddha? Orang-orang ini adalah demikian. Sekarang 80.000 makhluk agung juga sama. Karena waktu sangat panjang.
Buddha Mahabhisna Janabibu pada waktu itu, di tempat pencapaian pencerahan tersebut, 16 pangeran membabarkan dharma. Waktunya sangat panjang. 16 pangeran membabarkan dharma waktunya sangat panjang. Mendengar sutra teratai, menabur benih, telah menyebarkan benih di dalam batin orang-orang ini. Orang juga sangat banyak. Orang-orang ini dalam waktu yang begitu lama, semuanya telah ada melalui masa para Buddha. Buddha juga amat sangat banyak. Juga ada membangkitkan tekad para Buddha memberi persembahan. Semua orang jika mendengar para Buddha yang tak terhingga, semua orang pernah memberi persembahan. Kalian harus memikirkan orang di sekeliling. Kita bersumbangsi, setiap orang, kita semua harus menumbuhkan hati menghormati. Setiap orang semuanya memiliki sifat hakiki kebudayaan yang merupakan Buddha yang akan datang. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua ini bukankah merupakan orang yang harus kita berikan persembahan? Jadi jika kita dapat membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, lebih banyak menjalin jodoh dengan para makhluk. Di dalam kerumunan orang membangkitkan tekad lagi. Mereka juga sama adalah bodhisattva. Sama juga sedang memperhatikan jalan bodhisattva. Sama juga di masa yang akan datang dapat menjadi Buddha. Saling membantu pencapaian. Satu sama lain saling menyemangati. Para makhluk membutuhkan bodhisattva. Bodhisattva lebih membutuhkan para makhluk. Demikian saling membantu pencapaian. Mari. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan, baik saja Raja, sekiranya ada orang yang bertanya, para makhluk apa saja yang pada kehidupan mendatang akan mencapai kebudayaan. Engkau hendaknya menunjukkan kalau adalah orang-orang ini yang pada kehidupan mendatang pasti akan mencapai kebudayaan. Sutta Teratai Bab 10, Guru Dharma. Baik saja Raja, jika ada yang bertanya, orang seperti apa yang dapat mencapai kebudayaan di masa mendatang, Anda mendapat menjawab, semua orang ini di masa mendatang akan mencapai kebudayaan. Bukankah barusan telah dikatakan, setiap orang jika membangkitkan sebuah niat, bersedia bersumbangsi, mempraktikkan jalan bodhisattva, maka akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Asalkan sebersih niat ini bersedia untuk terus bersumbangsi dan bersumbangsi di tengah orang banyak. Dharma digulirkan dengan saling mengajari, saling mewariskan. Buddha Dharma di dunia membangkitkan hati cinta kasih setiap orang. Setiap orang bersumbangsi di tengah orang banyak. Seharusnya ini semua dapat mencapai kebudayaan. Ini adalah Sang Buddha menyemangati kita, membangkitkan ikrar maha belas asih, mendorong semua orang untuk membangkitkan hati maha belas asih, membangun ikrar agung. Oleh sebab itu, sering kita katakan, dengan menyaksikan penderitaan akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Jika kita tidak masuk ke tengah orang banyak, bagaimana Anda mengetahui lingkungan orang yang menderita? Sangat menderita. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa segala yang ada di dunia adalah tidak kekal. Orang yang menderita belum pasti adalah orang lain. Begitu ketidakkekalan terjadi, orang yang menderita mungkin saja adalah kita sendiri. Mungkin saja kemarin gempa bumi yang hebat itu. Sangat bersyukur, untung saja di dasar laut. Gempa pada kedalaman 200 km lebih, walaupun yang dirasakan di daratan juga sangat goyang, sangat besar. Jika lebih dekat ke permukaan, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Setiap saat, dalam sekejap, bencana yang ditimbulkan sangat besar. Lihatlah Ekuador. Saat ini insan suci masih berada di Ekuador karena mereka belum meninggalkan tempat. Masih belum selesai. Gempa terjadi sudah lebih dari 1 bulan. Insan suci masih ada di sana. Sekarang tengah perencanaan jangka menengah ataupun perencanaan jangka waktu yang lebih panjang. Bantuan bencana darurat kita hampir berakhir. Selanjutnya, di tengah-tengah harus bagaimana membantu untuk bisa menetap sementara. Orang-orang yang mengalami bencana dan mengalami penderitaan ini kemudian dilanjutkan lagi, harus bagaimana membuat mereka memiliki tempat tinggal permanen. Inilah yang sedang direncanakan saat ini. Bagaimana dengan menyediakan tempat belajar bagi anak-anak? Lihatlah ini. Adalah sebuah gempa bumi sangat kuat. Juga adalah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2. Ini benar-benar sangat menakutkan. Maka kehidupan kita harus senantiasa membagikan ikrar maha belas asih. Jika hati harus selalu peduli pada orang-orang yang sedang menderita, jangan beranggapan mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Ada. Sama-sama berada di bawah langit, di atas tanah yang sama. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Berhubungan erat dengan Bodhisattva dan Sang Buddha. Buddha adalah guru pembimbing dari 3 jenis kelompok alam. Ayah penuh cinta kasih dari 4 jenis kelahiran. Kita adalah murid dari Sang Buddha. Menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Dunia ini adalah bagaikan sebuah rumah yang besar. Semua adalah satu keluarga. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada hubungan? Maka kita seharusnya memandang setara semua makhluk di dunia. Bagaikan satu keluarga, di mana saja ada bencana alam, ada kesusahan, ada orang berderita. Kita harus pergi bersumbangsi.
kita juga harus menyempurnakan diri kita sendiri. Tekad untuk mencapai jalan pencerahan agung, maka hendaknya ikrar kebodian kita harus dengan menapaki jalan. Oleh karena itu, menggunakan ikrar maha belas asih mengkhawatirkan orang-orang yang memberi dengan hati yang senang memberi, berbelas kasih pada para makhluk. Jika bisa demikian, ini adalah menapaki jalan bodhisatwa. Dengan ikrar maha belas kasih, mengkhawatirkan orang-orang yang menderita. Dengan hati senang memberi, berbelas kasih kepada para makhluk, sebenarnya berdiam di tanah murni. Tetapi berikrar untuk terakhir di dunia penuh kekeruhan dalam kehidupan sekarang, guna membabarkan sutra ini. Pada dasarnya kita seharusnya setara dengan Buddha. Sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, ladang pelatihan atau manda, Buddha Mahabhisna Janana Bibu, kita telah ada mendengar Dharma Agung. Hati para bodhisatwa seharusnya berdiam di tanah murni, ada membina diri, membangkitkan hati bodhisatwa, mempraktikkan jalan bodhisatwa. Semua terdiam di tanah suci. Sama seperti orang yang memperhatikan ajaran kendaraan kecil, saya memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Hati saya tidak ada kerisauan, saya tidak ada kekhawatiran terhadap para makhluk. Saya sendiri memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Apakah begitu sudah benar? Tidak benar. Kita harus membangun ikrar, berikrar untuk terakhir di dunia penuh kekeruhan. Di dalam dunia yang penuh kekeruhan, saya rela pada zaman Sang Buddha, Buddha memberi semangat kepada kita. Harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung di kehidupan mendatang, dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Lebih memerlukan orang yang membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Jadi kita harus membangkitkan tekad di kehidupan ini, pada masa sekarang ini. Saat ini adalah dunia penuh kekeruhan, maka kita harus membangun ikrar. Dengan kitab sutra ini, kita harus segera menyebarkan ke semua orang. Setiap orang bersungguh hati untuk menyerap ajaran kendaraan besar ke dalam hati. Dengan ajaran kendaraan besar ini, di dalam setiap tindakan kita membentangkan jalan untuk dilalui. Dengan hati berbelas kasih dan senang memberi, dengan perasaan ini sedikit demi sedikit diteruskan seperti ini. Malu tercerahkan, menjalin tali kasih langgeng dan memperluas cinta kasih universal. Membuat dharma ini tanpa henti terus diwariskan. Dengan demikian, kehidupan masa mendatang baru ada dharma. Dunia baru bisa menyelaraskan hati manusia. Dharma baru bisa pulih kembali di dunia. Dengan demikian baru ada harapan. Bagian naskah sutra ini sebelumnya sepenuhnya tanpa henti terus memberi semangat. Bahwa setiap orang harus baik-baik, membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar luhur. Memperoleh satu dharma harus diingat baik-baik. Sebuah kalimat, sebuah syair. Setelah mendengar, kita harus bersungguh hati dan bersukacita dalam dharma. Hati yang penuh sukacita. Harus bagaimana bersukacita? Kita tidak mengerti. Harus dengan apa bersukacita? Tidak mengerti. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Karena kamu tidak bersungguh hati. Kamu tidak tekun dan giat bersemangat. Jika kamu bisa tekun membina diri bersama dengan makhluk yang tercerahkan, dengan sendirinya dharma ini, kamu akan menyerapkan ke dalam batin. Kamu akan sangat bersukacita, akan memiliki kesan batin di tengah kerumunan, maka akan saling memberi semangat satu sama lain. Dharma ini bukan hanya diterima dan didapatkan oleh kita saja. Orang lain juga bersama-sama menerima dan menerapkannya. Ini adalah harus bersungguh-sungguh menerima dan menegakkannya, menjelaskan bahwa kalau orang-orang yang menerima, menegakkan dan memberi persembahan pada sutra ini. Di bawah ini kembali menjelaskan kalau orang-orang yang menerima, menegakkan dan memberi persembahan pada sutra ini, bahkan sebuah kalimat saja, pada kehidupan mendatang pasti akan mencapai kebuddhaan. Pasti adalah harus benar-benar dharma masuk ke dalam batin, adalah benar-benar sebutir benih. Jika benih ini masuk ke dalam batin kita, lahan batin kita memiliki banyak batu-batu dan kerikil, kita sendiri harus segera menggarapnya. Jangan membiarkan lahan ini tumbuh rumput. Batu-batu dan kerikil kita harus segera mengambilnya. Dulu ketika kita menanam padi, seharusnya sekarang juga demikian. Ada batu-batu, kita harus mengutipnya dan ditumpukan. Membuat tanah ini lebih bersih sedikit. Kita baru menaburkan benih sayur di kebun sayur. Baru bisa tumbuh menjadi besar. Prinsip yang sama, batin kita. Lahan batin juga sama harus seperti ini, mendengar dharma dan meresapkannya. Lahan batin kita perlu dibersihkan. Jangan sampai ada rumput liar. Jangan sampai ada batu-batu berserakan. Jika kita merapikannya hingga sangat bersih, dengan sendirinya benih yang ditaburkan. Setiap benih akan bertunas. Setiap butir benih akan berakar. Setiap butir benih akan menjadi pohon besar dan berubah. Ini adalah mendengarkan dharma. Juga bisa mencapai kebuddhaan di masa mendatang. Karena itu Sang Buddha berkata, "Baik saja Raja, sekiranya ada orang yang bertanya, apakah para makhluk kelak dapat mencapai kebuddhaan? Kamu beritahu mereka, bisa.
Para makhluk ini kelak pasti akan mencapai kebudaan, asalkan mereka ada satu kalimat, satu syair. Dalam hatinya timbul sukacita, telah mengembangkan hati penuh sukacita. Dengan dharma ini mendengarkan, membabarkan, mempraktikkan dharma dan menyebarkan dharma. Dengan demikian di masa mendatang pasti akan mencapai kebudaan. Jadi mendengarkan dharma benar-benar harus bersungguh hati, harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mengatakan, baik saja Raja, sekiranya ada orang yang bertanya, para makhluk apa saja yang pada kehidupan mendatang akan mencapai kebudaan? Bertanya seperti ini, inilah yang Sang Buddha ingin Bodhisattva baik saja Raja, baik-baik memperhatikan besar sutra ini, yaitu bab guru dharma. Harus perhatikan baik-baik. Kepada Bodhisattva baik saja Raja begitu sungguh hati, tidak hanya mengatakan, baik saja Raja, Bodhisattva baik saja Raja, kamu harus tekun dan giat bersemangat. Bukan, tapi adalah, Bodhisattva baik saja Raja, apakah Anda ada melihat begitu banyak orang? Bodhisattva baik saja Raja, orang-orang ini jika bisa satu kalimat atau sebait syair ataupun menerima dan menegakkan dharma, maka pahala kebajikan ini sangat besar. Memanggil nama Bodhisattva baik saja Raja, membicarakan orang lain. Sebenarnya sedang menyemangati Bodhisattva baik saja Raja. Oleh karena itu, kesungguhan hati Sang Buddha terutama mengatakan kepada Bodhisattva baik saja Raja, sekiranya ada orang yang bertanya seperti ini kepadamu, Anda seharusnya menjawabnya, mengatakan, orang-orang itu di kehidupan mendatang pasti akan menjadi Buddha. Ini adalah meminta Bodhisattva baik saja Raja, Anda benar-benar harus memiliki keyakinan terhadap sutra ini. Bisa mendengar sutra ini, menerima dan menegakkan sutra ini. Anda harus benar-benar memiliki keyakinan, harus menjawab mereka. Bisa. Kelak mereka pasti bisa mencapai kebudaan, karena mereka telah membuat sutra, membuat dharma masuk ke dalam hati. Mereka bukan hanya mendengar hingga masuk ke dalam hati muncul perasaan sukacita. Ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, mereka juga mendapat pahala kebajikan. Jika mereka ada sukacita, mereka akan tanpa henti mengatakan kepada semua orang, sama seperti kita. 50 tahun lalu mulai mendirikan ceci, semua orang bersukacita. Semua menyebarkan dari mulut ke mulut karena mereka bersukacita. Menyebarkan dari mulut ke mulut. Semua orang sudah mendengarnya. Semua orang ikut bersukacita. Ikut bersukacita kemudian menerima dan menegakkan. Maka dari donatur berubah menjadi komite. Seperti ini terus hingga sekarang. Ada ceci di seluruh dunia. Prinsip kebenaran yang sama yaitu harus ada perasaan sukacita. Setelah mendengarnya, sukacita masuk ke hati, menyebarkan dari mulut ke mulut. Jadi memanggil Bodhisattva baik saja Raja, hendaknya menunjukkan, seharusnya kepada semua orang sangat penuh keyakinan memberitahu mereka. Orang-orang yang menghormati, meyakini, menyalin, dan memberi persembahan. Kamu semestinya harus memberitahu mereka dengan sangat yakin. Selama kamu menghormati, selama kamu meyakini, kalian bisa menerima dan menegakkan sutra ini, membaca dan melafalkan sutra ini, menulis dan menyalin sutra ini, memberi persembahan kepada sutra ini. Orang yang demikian pada kehidupan mendatang dipastikan akan mencapai kebudaan. Engkau hendaknya menunjukkan kalau adalah orang-orang ini yang pada kehidupan mendatang pasti akan mencapai kebudaan. Hendaknya menunjukkan pada mereka bahwa orang-orang yang menghormati, meyakini, menyalin dan memberi persembahan pada kehidupan mendatang dipastikan akan mencapai kebudaan. Jadi ketika membaca sebagian naskah sutra ini, saya sendiri juga sangat bersukacita, sangat meyakini. Ketika di pondok kayu kecil bukankah demikian adanya? Karena saat melihat sutra teratai telah timbul perasaan sukacita yang tidak dapat dilukiskan. Sehingga setiap hari di sana. Bernamaskara pada sutra ini, harus menggunakan apa untuk memberikan persembahan. Saat itu begitu miskin. Dengan apa memberi persembahan? Menggunakan tubuh saya untuk memberi persembahan, membakar dupa. Pada saat itu, setiap tanggal 24 bulan lunar adalah saatnya membakar dupa atau membakar lengan sebagai persembahan kepada Buddha. Juga dengan hati yang penuh ketulusan, sangat bersukacita dalam dharma. Batin yang bersukacita demikian membakar dupa, memberi persembahan kepada Buddha. Selanjutnya, jalanan jodoh telah matang. Ceci dimulai. Pembangunan tahap pertama Griya Cengse. Di luar di aula kebaktian yang kecil, di tempat itu juga melakukan retret 7 hari. Di sana juga harus membabarkan sutra. Tidak ada uang untuk membeli buku sutra. Hanya bisa menggunakan pulpen besi menulis di kertas lilin. Mengukirnya seperti ini di atas papan besi. Satu persatu huruf diukirkan. Menyalinnya, sutra makna tanpa batas sudah selesai. Membabarkan sutra makna tanpa batas, melanturkan sutra makna tanpa batas, bukan hanya menulis sutra makna tanpa batas. Selanjutnya, sutra teratai, 7 gulung. Semua disalin seperti ini. Diukir.
Walaupun tangan masih terluka, tetapi sekarang masih sakit. Tetapi hati bersukacita bila teringat saat itu. Sukacita. Sampai sekarang masih sangat bersukacita dalam Dharma. Untung pada saat itu ada memikirkan niat pikiran ini, ada melakukan tindakan demikian, ada mempunyai kesabaran hati demikian, menggunakan waktu demikian, tenaga, menyelesaikan seluruhnya 8 gulung sutra mana tanpa batas dan sutra teratai. Bila teringat ini, hati sangat bersukacita. Walaupun waktu hampir berjarak 50 tahun, masih juga bersukacita. Pondok kayu kecil, menyalin sutra, memuja sutra. Menyalin sutra, juga demikian melewatinya. Maka bila dikatakan orang-orang yang menghormati, meyakini, menyalin dan memberi persembahan, saya sendiri akan sangat bersukacita. Walaupun demikian melewatinya. Mulai menjalankan ceci makin tidak ada waktu, sangat sibuk. Akan tetapi, untung pada masa lalu saat itu benar-benar sangat bersyukur. Bodhisatwa kalian akumulasi waktu setelah pernah berbuat, mengenang kembali adalah sangat berharga. Sesulit apapun juga berharga. Ini adalah nilai kehidupan. Ada bagian ini. Maka sutra sekarang ini, sutra makna tanpa batas, dirapikan kembali. Meminjam teknologi sekarang, hampir mendekati 50 tahun. Kertas telah kuning, ada yang hampir hancur, kata-katanya juga memudar. Meminjam teknologi sekarang. Kata-kata diperjelas, diperbaiki kembali, berharap sebagai kenangan untuk murid, melihat sutra yang diukir dengan pena bisi. Melihat sutra ini, akan teringat guru pada saat paling miskin. Sewaktu masa sulit yayasan, sutra yang disalin pada waktu itu, sekarang pada umur begini, sepasang tangan ini, jempol tangan yang menyalin sutra masih terasa sakit melihat sutra. Bisa teringat proses demikian, sehingga saudara sekalian sakit mendapatkan kegembiraan, maka disebut sakit bahagia. Bahagia, hati bersukacita, maka baik-baik bersungguh hati. Harus ingat, harus tahu. Menegakkan sutra memberi persembahan, harus membangkitkan ikrar maha belas kasih, mengkhawatirkan orang yang menderita. Harus ingat, masih harus menggunakan hati, senang memberi untuk menaruh iba pada para makhluk. Jangan hanya memikirkan, saya hanya mau memberi kebaikan pada diri sendiri. Kita mestinya harus membangun ikrar, masuk ke dunia yang dipenuhi kekeruhan. Sutra disebarkan melalui kata-kata dan dilantunkan dengan puji-pujian. Bila bisa demikian, maka pahala kebajikan tak terhingga. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.